Saya Harida Kadarusno, Wakil Ketua Yayasan Masyarakat Peduli Autis Indonesia, disingkat Empati. Kami memproduksi video keempat mengenai isu pubertas dan permasalahannya pada anak-anak dengan autisme. Semoga bermanfaat, selamat menikmati. The first time when I had my menstruation, I checked my underwear in the bathroom. When I saw the bloodstains, I didn't know what to do. My emotions go up and down when I'm having my menstrual cycle, like a roller coaster. My mom taught me how to use the pads and always prepared me the pads for my menstruation. For girls, here's my advice. 1. Wash your underwear immediately to remove the stains. 2. Changing your underwear and pads regularly. 3. Mark your calendar and the dates of your menstruation. Always try to stay calm and clean yourself. If you don't know what to do, ask your parents for help. Kalau kita bicara mengenai masa pubertas itu adalah masa di mana anak-anak mengalami banyak perubahan karena anak-anak ini akan menuju masa remaja. Perubahan yang paling kelihatan itu adalah pada kondisi fisik, misalnya saja menjadi lebih tinggi, kemudian muncul juga ciri-ciri seksual sekunder seperti misalnya muncul kumis pada anak laki-laki yang menuju remaja, kemudian juga pada perempuan itu biasanya akan terjadi juga perubahan pada fisiknya. Selain itu, pada sisi pemikiran, pada sisi kognitif juga terjadi perubahan dan biasanya mereka ini sudah mulai tertarik pada lawan jenis ya, jadi sudah mulai naksir-naksiran, mulai suka pada lawan jenisnya. Untuk memberikan penjelasan kepada anak berkebutuhan khusus, tentunya orang tua perlu melakukan persiapan-persiapan. Yang pertama tentunya harus juga membaca beberapa buku-buku atau informasi lain dari berbagai sumber mengenai pubertas itu apa sih. Selain itu perlu diperhatikan juga seberapa paham anak-anak berkebutuhan khusus ini terhadap perubahan-perubahan yang dilaluinya. Untuk mereka yang cukup paham, bisa diajak berkomunikasi dengan baik, tentunya orang tua lebih mudah untuk menjelaskannya. Tetapi untuk mereka-mereka yang kesulitan, misalnya dalam komunikasi juga terhambat, pemahamannya juga tidak terlalu baik, tentunya perlu diberi contoh-contoh, dijelaskan dengan gambar-gambar, dan biasanya mereka tentunya akan lebih mudah belajar melalui pengalaman. Tentunya orang tua tidak perlu panik, bertahap saja mengajarkannya sesuai dengan perkembangan anak, sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan anak. Dengan demikian anak juga tidak terlalu kaget dan orang tua lebih merasa nyaman untuk menjelaskan mengenai pubertas ini. Selain orang tua, tentunya guru juga dapat berperan banyak dalam menjelaskan mengenai pubertas kepada siswa-siswa berkebutuhan khusus. Saya mencoba menjelaskannya dengan membedakan sekolah umum atau sekolah inklusi dengan sekolah khusus. Untuk sekolah inklusi, biasanya pendidikan mengenai perubahan menuju pubertas, ya, kita sering menyebutnya pendidikan seksual, diintegrasikan ke dalam kurikulum. Bisa diberikan dalam beberapa mata pelajaran atau memang diajarkan secara khusus, secara bertahap pada mata pelajaran pendidikan seks.
Di samping itu, dalam pendidikan menuju pubertas ini tentunya dapat diberikan peraturan-peraturan ya, misalnya mengenai privacy, mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh siswa-siswa. Itu biasanya terkait dengan interaksi dengan lawan jenis. Misalnya tidak boleh terlalu dekat dalam berkomunikasi, kemudian tidak boleh juga menyentuh tubuh atau bagian-bagian tertentu dari temannya yang berjenis kelamin berbeda. Kalau kita bicara tentang sekolah khusus, sebenarnya pendidikan menuju pubertas itu sudah dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Karena di sekolah khusus itu juga diajarkan mengenai bina diri, dari mulai mencuci tangan, membersihkan wajah, sampai kemudian toilet training dan juga membersihkan diri. Nah, dalam hal tersebut, pendidikan seksual itu bisa dilakukan secara tidak harus melalui pendidikan di mata pelajaran, tapi bisa dengan contoh-contoh, dengan aturan-aturan yang sama dengan yang diterapkan di sekolah umum. Namun di sekolah khusus tentunya materi atau media yang digunakan lebih banyak menggunakan visual. Karena untuk pemahaman mereka umumnya lebih mudah untuk melihat pada gambar-gambar, melihat pada sequence, dan kemudian juga nantinya akan diajarkan untuk memahami social story yang berkaitan dengan hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh para siswa berkebutuhan khusus ini. Ya, ketika anak sudah mulai memasuki usia pubertas, pada laki-laki itu biasanya terjadi antara usia 11 sampai 13 tahun, pada anak perempuan mungkin lebih awal sedikit, antara 10 tahun sampai 12 tahun. Tentunya orang tua sudah mulai bersiap-siap untuk memberikan pelajaran-pelajaran atau pelatihan-pelatihan tersendiri. Sebenarnya kalau dikilas balik, orang tua sudah mengajarkan mengenai pendidikan seks ini sejak anak-anak masih kecil. Orang tua boleh berpikir-pikir tentang apa yang sudah diajarkan ketika anak kecil, misalnya saja membersihkan tubuhnya, menjaga privasi gitu ya. Ketika anak sudah mulai lebih besar, dia tidak lagi diperbolehkan misalnya berpakaian seadanya keluar kamar mandi atau keluar rumah. Samping itu, kemungkinan orang tua juga sudah banyak menjawab pertanyaan-pertanyaan anak, misalnya ketika melihat binatang peliharaannya punya anak, kemudian juga melihat bayi yang dilahirkan oleh saudaranya. Dari hal-hal tersebut sebenarnya orang tua sudah mulai mengajarkan bahwa memang ada kejadian-kejadian yang kemudian itu akan terkait dengan masa pubertasnya. Pada anak laki-laki tentunya berbeda dengan anak perempuan perkembangannya. Pada anak laki-laki yang biasanya terjadi adalah ketika masa pubertas mereka mulai mengalami mimpi basah. Untuk mereka yang memang paham, orang tua tentunya bisa menjelaskan mengapa itu terjadi, apa yang perlu dilakukan. Tapi untuk anak-anak yang pemahamannya kurang baik, orang tua yang perlu mengajarkan tentang bagaimana membersihkan diri ketika celananya basah atau ketika ia mengalami mimpi basah. Kalau untuk anak perempuan, yang perlu dilakukan oleh orang tua adalah mempersiapkan anak ini sebelum mengalami menstruasi. Biasanya tokoh ibu yang berperan besar, misalnya setiap bulan ketika ibu menstruasi, anak juga diajak untuk mengenakan panty liners yang lebih tipis, kemudian juga diajarkan bagaimana menyimpan atau membuang panty liners yang sudah digunakan. Selanjutnya bisa diajarkan menggunakan pembalut yang lebih tebal, sehingga ketika anak nanti mengalami menstruasi, dia tidak lagi kaget dan sudah tahu apa yang akan dilakukan. Nah, di masa pubertas ini, masalah yang sering kali dihadapi orang tua itu adalah masturbasi. Banyak orang tua yang bertanya kepada saya, masturbasi itu boleh atau tidak sih ya? Seberapa sering sih bolehnya? Kapan itu terlalu sering? Dan sebagainya. Dari sisi psikologi, masturbasi itu adalah satu kebutuhan yang memang harus diekspresikan dalam kegiatan-kegiatan tertentu. Pada anak-anak berkebutuhan khusus, masturbasi itu tidak selalu dikaitkan dengan misalnya dorongan seks. Kadang-kadang itu terjadi secara tidak disengaja, misalnya ketika dia sedang mandi, kemudian memegang alat kelaminnya dan merasa itu menyenangkan dan itu kemudian dilakukan lagi. Cara-cara yang dilakukan pun berbeda-beda, tentunya dalam hal ini orang tua juga perlu mengajarkan cara-cara yang lebih tepat sehingga tidak akan terjadi masturbasi itu dilakukan di tempat umum.
Untuk orang tua yang ingin mengajarkan anaknya mengenai privacy, tentunya masturbasi ini perlu dilatihkan untuk anak masuk ke kamar mandi misalnya, atau boleh melakukannya hanya ketika sedang berada di kamar dan akan tidur. Ada juga cara-cara yang bisa dilakukan orang tua, misalnya menjelaskan mengapa itu terjadi, mengapa itu tidak boleh dilakukan di tempat umum. Dan untuk anak-anak yang pemahamannya cukup baik, bisa juga orang tua dan anak sama-sama membaca buku tentang pendidikan seks, sehingga anak-anak ketika punya pertanyaan bisa langsung bertanya. Namun untuk anak-anak yang pemahamannya kurang baik, biasanya akan digunakan gambar-gambar ya untuk menjelaskan tentang apa yang terjadi. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pun biasanya bisa dijelaskan juga dengan gambar-gambar dan juga dengan cerita-cerita yang lebih sederhana. Kapan masturbasi itu dirasakan berlebihan? Yang normalnya itu berapa kali sih? Tentunya menjawab pertanyaan ini tidak mudah ya. Untuk mengurangi anak terobsesi pada masturbasi, tentunya banyak yang bisa dilakukan oleh orang tua. Yang pertama adalah memperbanyak aktivitas-aktivitas yang lebih produktif, terutama yang terkait dengan minat anak. Misalnya saja olahraga, menggambar, komputer, dan sebagainya. Yang kedua, yang bisa dilakukan pula oleh orang tua adalah mencoba melihat apakah ada sumber-sumber yang membuat anak ini tertarik untuk terus mengeksplorasi masturbasi ini. Misalnya saja tanpa diketahui anak ini menonton film-film ya atau film kartun bahkan yang kemudian justru menimbulkan rangsangan untuk melakukan masturbasi. Bisa juga dipikir-pikir apakah di rumah memang ada hal-hal yang bisa memicu keinginan anak untuk masturbasi. Hati-hati, kadang-kadang apa yang dipakai orang tua, misalnya ibu, atau apa yang dipakai oleh kakak atau adik perempuannya, itu bisa juga memicu keinginan seorang remaja ABK ini untuk melakukan masturbasi. Yang lainnya lagi adalah masalah sensori. Kadang-kadang anak itu cenderung memegang-megang bagian alat kelaminnya itu mungkin karena merasa tidak nyaman, pakaian yang digunakan terlalu ketat, atau karena sudah muncul pubic hair kemudian merasa gatal. Jadi hal-hal itu perlu dicari tahu dulu apakah memang itu hal yang mengganggu, sehingga kemudian bisa dicoba untuk diatasi. Cara-cara lain yang bisa dilakukan tentunya dengan memberikan peraturan. Sangat penting untuk menekankan kepada anak bahwa masturbasi itu boleh dilakukan, tidak boleh terlalu sering, dan juga harus dilakukan di tempat yang tertutup. Seperti yang tadi sampaikan, misalnya di kamar mandi atau di kamar pribadi anak. Jadi dengan cara-cara itu diharapkan keinginan masturbasi anak bisa lebih terkontrol. Kalaupun dia sedang melakukan masturbasi, berilah ketenangan, jangan terus diganggu-ganggu ya, tutup pintunya. Sesudah itu nanti ajarkan anak untuk membersihkan diri, membersihkan pakaiannya, dan kemudian mengganti pakaiannya dengan pakaian yang lebih bersih. Tentunya tidak semua orang menyadari bahwa untuk memasuki masa pubertas, anak itu membutuhkan pendampingan, membutuhkan penjelasan, sehingga proses menuju remaja itu menjadi lebih lancar. Kalaupun misalnya orang tua merasa bahwa anaknya sudah masuk remaja, tapi belum melakukan persiapan-persiapan, rasanya juga tidak apa-apa, masih banyak yang bisa dilakukan. Seperti yang tadi saya jelaskan, masturbasi itu biasanya menjadi satu hal yang cukup menjadi concern orang tua. Tentunya kemudian dapat dibuat aturan-aturan ya akan kesepakatan dengan remaja ABK ini, sehingga masturbasi dilakukan secara private. Selain itu, seringkali juga anak ABK ini atau remaja ABK ini mulai naksir kepada lawan jenisnya, mungkin cara-caranya tidak tepat sehingga menimbulkan ketakutan justru pada lawan jenis atau temannya yang ditaksir itu. Dengan cara bekerja sama dengan guru, juga bisa bekerja sama dengan orang tua dari temannya itu. Orang tua bisa mengajarkan kepada remaja ABK ini tentang cara-cara yang tepat untuk mendekati atau misalnya menyampaikan rasa sukanya kepada temannya tersebut. Kemudian temannya itu juga biasanya diberitahu mengapa anak ABK ini melakukan hal-hal tersebut, dan
Dengan cara demikian diharapkan tidak lagi ada perasaan takut atau perasaan malu dari kedua belah pihak. Masa pubertas dan juga masa remaja merupakan masa-masa yang sulit bagi orang tua, juga untuk mereka yang mengalaminya, yaitu anak berkebutuhan khusus. Dibutuhkan kesabaran, pelatihan yang terus-menerus, dan juga pemahaman yang lebih baik terhadap emosi-emosi si remaja ini, sehingga ketika mereka membutuhkan sesuatu atau mereka mengalami emosi yang intens, orang tua bisa mendampingi dan juga membantunya. Biasanya masa pubertas dan masa remaja yang sulit ini akan berlangsung antara 2-4 tahun. Biasanya masalah sensori mereka juga semakin intens, masalah emosionalnya atau mood swing itu juga muncul, tapi dengan berjalannya waktu, dengan pelatihan yang konsisten, dengan kasih sayang dan pemahaman dari orang tua, remaja berkebutuhan khusus biasanya akan bisa melewati masa-masa sulit ini dan kemudian akan menjadi remaja dan dewasa muda yang lebih produktif dan juga memiliki kontrol diri yang lebih baik. Semoga. Kita semua tahu bahwa setiap anak adalah unik, mereka punya kemampuan akademik yang berbeda-beda, mereka memiliki ciri kepribadian yang berbeda-beda, dan mereka juga memiliki bakat yang berbeda-beda. Mana sih yang harus dikembangkan, akademik atau bakat? Idealnya tentunya dua-duanya. Tapi kalau kita bicara tentang anak berkebutuhan khusus, tentunya kita harus melihat anak kita ini lebih menonjol di bagian mana. Kalau misalnya memang sangat suka belajar, sejak kecil sudah membaca begitu banyak buku-buku dan tertarik pada ilmu-ilmu tertentu, akademik ini bisa lebih ditonjolkan. Namun bila anak ini ternyata lebih terampil membuat prakarya atau senang memasak atau justru pandai menggambar dan melukis, tentunya kita perlu mengembangkan juga bakat ini. Kalaupun misalnya kemudian akademiknya agak menurun, saya berpendapat bahwa bakat ini akan lebih penting untuk dikembangkan karena nantinya akan menjadi satu keterampilan atau menjadi satu kemampuan yang akan bermanfaat bagi masa depan anak dan juga memberikan rasa percaya diri dan bangga pada dirinya sendiri. Minat dan bakat pada anak berkebutuhan khusus kadang-kadang sudah muncul bahkan saat anak berusia di bawah 5 tahun. Misalnya saja ada yang sejak kecil sudah senang menggambar, kemudian ada juga yang sejak kecil sudah sangat terampil berolahraga, lari, berenang, dan sebagainya. Dengan kemampuan yang sudah muncul sejak awal ini, tentunya orang tua akan lebih mudah untuk mengarahkannya. Identifikasi minat dan bakatnya, carikan guru yang tepat atau orang tua juga bisa menjadi guru yang baik untuk anak-anak ini, kembangkan terus kemampuannya, ikutkan dalam berbagai kompetisi, dalam berbagai pameran, sehingga kemampuan anak ini makin terasah dan sesudah dewasa ada keinginan-keinginan yang lebih kuat untuk mengembangkan bakat dan minatnya ini. Tapi ada juga anak-anak yang tidak kelihatan, baru sesudah menjelang usia sekolah dasar atau usia remaja mulailah kelihatan dia minatnya kemana. Menurut saya lebih baik walaupun minat anak atau bakat anak belum kelihatan, mintalah anak untuk banyak melakukan berbagai kegiatan. Perkenalkan anak pada olahraga, perkenalkan anak pada musik, perkenalkan anak untuk memasak bareng misalnya di rumah dan sebagainya. Dengan cara seperti ini akan kelihatan nanti dari berbagai aktivitas-aktivitas yang dilatihkan itu mana yang terutama sangat menarik pada anak dan mana yang anak itu terampil sangat baik di bidang tertentu. Dengan cara itu orang tua bisa mencarikan guru yang tepat atau orang tua melatihkan juga keterampilan itu secara lebih intensif sehingga kemudian keterampilan dan bakat ini akan menjadi bekal yang baik ketika anak memasuki usia remaja dan juga dewasa. Salah satu hal yang perlu diperhatikan dengan sungguh-sungguh oleh para orang tua, khususnya pada anak-anak berkebutuhan khusus yang sudah memasuki usia remaja, adalah bahaya dari pelecehan seksual. Mengapa? Karena anak-anak berkebutuhan khusus ini tidak paham mana hal-hal yang memang sesuatu yang wajar dan mana sebenarnya sudah memasuki pelecehan seksual. Tentunya pelatihan-pelatihan untuk menolak sentuhan dari orang lain, untuk menolak pembicaraan dengan lawan jenis, apalagi yang kemudian terlalu sering mendekati anak, itu perlu terus dilatihkan. Dari cerita-cerita yang saya dengar,
seringkali pelecehan seksual ini dilakukan oleh orang-orang yang cukup dikenal, misalnya saja dari driver atau supir, atau pembantu rumah tangga, atau juga mungkin guru di sekolah. Sehingga menjadi sangat penting untuk terus melatihkan mengenai privacy dan juga terus melatihkan mengenai penolakan dan juga secara terbuka menceritakan apapun pengalaman dari anak. Kalau seandainya orang tua mengetahui bahwa anak mengalami pelecehan seksual, baik itu dari orang lain maupun dari pengaduan anak, tentunya orang tua perlu mendiskusikan dulu hal ini bersama suami istri, memikirkan dulu apa yang perlu dilakukan secara cukup tenang, bila perlu berkonsultasi dengan profesional sebelum kemudian bicara dengan anak. Karena remaja yang berkebutuhan khusus ini seringkali tidak menyadari bahwa apa yang dilakukannya atau apa yang dilakukan orang lain itu adalah berbahaya, orang tua tentunya perlu memberitahukannya secara perlahan-lahan, secara berulang-ulang, dan kemudian melatihkan lagi supaya anak tidak lagi mendekati orang yang mungkin bagi anak itu orang yang baik, tapi sebenarnya berbahaya bagi anak berkebutuhan khusus ini. Dampak dari pelecehan seksual terhadap anak berkebutuhan khusus itu bisa beragam, kadang-kadang muncul segera, tapi kadang-kadang juga munculnya belakangan. Jadi menurut saya menjadi penting bagi orang tua untuk terus mengobservasi emosi-emosi anak, hal-hal yang dipikirkan, hal-hal yang dirasakan, sehingga pendampingan terhadap dampak pelecehan seksual ini bisa dilakukan secara baik, dan kemudian bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, sebaiknya berkonsultasi dengan profesional yang memang memahami mengenai anak-anak berkebutuhan khusus. Bu Ina, saya mau tanya, jadi anak saya itu autis Bu, 11 tahun, remaja pria. Nah, saya tuh mau tanya gimana cara menjelaskan mimpi basah ke dia gitu. Saat ini kondisinya sih belum mimpi basah, tapi ini kita mau preventif aja gitu Bu. Untuk persiapan juga ya? Ya, betul. Ya. Selama ini seberapa lancar ya untuk bisa berkomunikasi dengan anak ibu? Kebetulan dia masih nonverbal Bu. Masih nonverbal. Jadi mungkin pemahamannya juga tidak terlalu baik gitu ya untuk komunikasi yang verbal secara timbal balik seperti itu ya? Iya, betul. Ya. Jadi memang mimpi basah itu biasanya kan memang mulai terjadi pada saat anak masuk ke pubertas gitu ya. Bapaknya pasti tahu ya, karena kan juga karena anaknya laki-laki kan ya. Jadi memang karena anaknya berkebutuhan khusus, perlu ada penjelasan begitu Bapak Ibu sebelumnya, supaya anak ini sudah bisa diberi latihan kalau memang itu terjadi, apa yang perlu dilakukan gitu. Untuk anak-anak yang nonverbal, mungkin bagi orang tua akan susah untuk menjelaskan apa mimpi basah seperti itu. Padahal kalau untuk mereka yang cukup verbal, pemahamannya cukup baik, sebenarnya bisa juga dijelaskan melalui buku ya, atau minta guru agama misalnya ya, mengundang guru agama, itu bisa dijelaskan berdasarkan pengalaman anak tersebut. Nah, kalau untuk yang nonverbal memang lebih mudah menggunakan gambar-gambar. Oke. Karena dengan visual itu nanti gambar itu bisa dilihat lagi berulang-ulang. Anak itu juga lebih paham karena biasanya mereka menyimpan memorinya juga dalam bentuk gambar-gambar. Ya. Jadi mungkin ada beberapa yang bisa saya kasih lihat ke ibu juga ya. Jadi misalnya ini ya. Ini kan seperti satu rangkaian cerita begitu ya. Tentunya Bapak dan Ibu perlu cukup nyaman ya untuk bicara tentang seks edukasi. Ya, betul. Menyebutkan penis ya, kemudian apa namanya, menyebutkan juga nanti mungkin ada masturbasi dan sebagainya. Jadi kalau di sini ini kan ada gambar, ada saat tidur, mungkin akan mimpi bertemu dengan teman perempuan, kemudian kalau terangsangnya mungkin agak sulit, mungkin nanti bisa diganti dengan kata-kata lain gitu ya, yang Bapak Ibu lebih familiar untuk anaknya. Nah, kemudian ini kan penisnya kemudian kan membesar atau berdiri itu, kemudian akan keluar cairan putihnya. Itu kalau mau disebutkan sebagai sperma juga boleh, tapi kalau anak belum sampai ke situ juga tidak apa-apa. Nah, sudah itu yang paling penting sebenarnya ini basah gitu kan ya. Ketika celananya basah atau pakaiannya basah, yang perlu dilakukan adalah nah ini ke kamar mandi, kemudian yang membersihkan ya. Mungkin selama ini Bapak dan Ibu juga sudah mengajarkan kalau misalnya
celananya terkena kotoran gitu ya, atau bajunya kotor kan mungkin dibasahi dulu sebelum masuk ke keranjang baju kotor ya. Ya sesudah itu kalau bajunya nggak kotor ya nggak perlu diganti. Gitu, kira-kira seperti itu. Seperti itu ya. Dan gambar itu bisa dalam bentuk seperti ini, karena kalau dengan seperti ini kan bisa dijelaskan satu persatu. Tapi kalau anak-anak yang sudah terbiasa dengan social story, Bapak dan Ibu pasti pernah dengar juga ya social story, itu juga misalnya bisa dengan gambar-gambar yang sudah dalam bentuk satu halaman seperti ini. Gitu. Jadi ada gambarnya lebih kecil, tapi kemudian ini ada bacaan-bacaannya yang walaupun anak itu mungkin belum bisa membaca sangat lancar, tapi dengan dijelaskan dia juga akan lebih paham. Oke. Bu mau tanya, baiknya menjelaskannya ayahnya atau saya ya? Karena kan remajanya pria nih, gitu. Atau boleh aja keduanya atau gimana? Sebenarnya idealnya ketika masuk masa pubertas itu peran ayah itu memang diperbanyak ya Pak ya. Karena nantinya kan ketika akan ke tempat umum, ke toilet misalnya kan nanti Bapak yang juga harus mengantar gitu ya. Kemudian tentunya kalau sholat gitu ya, beribadah itu juga bersama ayahnya gitu. Jadi memang kalau bisa ayahnya yang menjelaskan akan lebih baik. Tapi kalau ayahnya merasa mungkin kurang kurang nyaman gitu ya, karena selama ini ibu yang memegang anak, bisa bersama-sama juga. Oh, jadi baiknya biar nggak terlalu canggung bersama-sama kali ya? Nggak apa-apa. Yang penting ada juga orang tua yang mungkin menunggu dulu sampai terjadinya mimpi basah, menjelaskan. Tidak perlu dari awal, nanti anaknya juga bingung apa itu ya mimpi gitu ya. Terus sudah kejadian, misalnya dia bertanya atau mungkin dia dengan celana yang basah datang ke kamar orang tua, baru sesudah itu dijelaskan, itu juga bisa. Oke. Jadi baiknya memang sesuai dengan jenis kelaminnya. Kalau anaknya laki-laki itu ayahnya, kalau perempuan itu ibunya gitu. Iya, seperti itu. Kalau perempuan kan nanti menstruasi biasanya ya, menjelaskan kepada anak perempuannya begitu. Jadi moga-moga nanti Bapak cukup nyaman gitu kan, sudah ada panduannya Pak. Sudah ada panduannya. Tadi sempat jelasin tentang masturbasi ya. Nah itu cara yang pas untuk jelasin ke anak seperti apa ya? Nah itu masturbasi itu biasanya memang perlu kejadian dulu ya, karena kita agak susah untuk menjelaskan nanti kamu akan melakukan ini enggak gitu ya. Kadang-kadang orang tua akan nahan-nahan diri dulu gitu ya, berharap jangan cepet-cepet atau berharap iya sih benar banget gitu kan ya. Ya jadi kalau misalnya sudah terjadi, kalau anak ibu kan ini nonverbal, pemahamannya juga mungkin nggak terlalu baik. Jadi memang yang perlu diajarkan pertama kali itu adalah membersihkan juga kan ya. Tadi kan mimpi basah, kalau ini masturbasi ya, membersihkan juga. Yang kedua, ketika itu kelihatannya sudah lebih sering dilakukan, yang perlu dilakukan adalah mengajarkan anak untuk melakukannya di mana. Tentunya nggak boleh di tempat umum, gitu ya. Jadi kalau misalnya dia sudah mulai pegang-pegang di tempat umum, ya harus dilarang, dialihkan, gitu. Tapi kalau di rumah, misalnya memang tidak terlalu sering terjadi, itu memang baiknya diajarkan untuk di tempat private yang tertutup. Di kamar berarti ya Bu ya? Di kamar, bisa di kamar mandi. Bagaimana kondisi di rumah saja yang memungkinkan ya. Kalau di kamar itu memang lebih enak karena kan nggak mungkin dia sedang melakukan itu kemudian ada yang mau kamar mandi gitu ya. Itu kamarnya sendiri. Di kamar pribadi ditutup, dan kalau bisa mungkin misalnya pakai selimut. Gitu. Sehingga kalau ada orang yang masuk itu juga nggak kemudian jadi kaget kan. Iya. Gitu. Nah itu modelnya pelatihan sih, pelatihan terus menerus. Ketika dia melakukan itu, kalau misalnya sudah beberapa kali dilarang, kemudian dialihkan. Nah yang menarik juga, memang untuk anak-anak berkebutuhan khusus itu cara yang mereka lakukan kan berbeda-beda ya. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar juga ya ceritanya ya. Ada yang mungkin di lantai, ada mungkin yang menggesekkannya di benda padat gitu ya, atau di kursi atau di tempat tidur gitu. Ada juga yang memang lebih suka memegang-megang alat kelaminnya itu. Nah tentunya cara-cara yang dilakukan juga perlu diperhatikan, karena jangan sampai dia di lantai, karena itu juga akan lecet gitu ya. Iya, melukai organ kelaminnya Bu ya. Jadi mungkin itu perlu diperhatikan. Ya nggak perlu diajarkan juga sih caranya bagaimana gitu ya, tapi artinya carilah cara-cara yang memang safe gitu dan juga private. Itu sih kalau dari saya. Berarti sebenarnya secara natural dan biologis pun mereka udah tahu caranya ya, nggak perlu, maksudnya ketika kita menerangkan tuh lebih kepada tempatnya gitu ya Bu ya. Ya baiknya di mana gitu ya Bu. Iya, kayak
rasanya juga agak aneh ya kalau kita harus menjelaskan caranya. Iya benar, Kalau makanya kita menjelaskan caranya ya. iya itu dia sih. Kalau itu ya, kalau kecanduan ya tanyakan. Oh iya. Kalau ini Bu, kan udah pernah mencoba terus kecanduan itu anaknya. Misalkan Seperti apa itu Bu? Oh, kecanduan maksudnya bisa berkali-kali. Iya, kita takutnya kalau dia jadi ketagihan terus jadi melakukan itu gitu loh Bu. Itu Dan gimana? sulit dikontrol gitu. Pada umumnya sih kalau yang saya dengar juga dari beberapa orang tua ya, biasanya kalau anak-anak ini punya kegiatan lain yang menyenangkan ya, misalnya sekolah udah cukup penuh ya kan, jadi pulang-pulang sudah capek, mungkin ada PR juga, anak-anak berkebutuhan khusus mungkin juga seperti itu ya, sekolahnya juga ada kegiatan-kegiatan, sampai di rumah mungkin sudah terlalu lelah, nonton TV, makan, kemudian tidur gitu. Nah kalau ternyata kemudian kelihatannya muncul obsesi gitu ya, terus menerus terjadi, mungkin juga perlu dilihat adakah hal-hal yang memicu gitu. Misalnya saja dia main game tapi di gamenya itu ada nuansa-nuansa yang pornografi gitu. Ada juga seorang ibu yang masih suka memeluk-meluk anaknya, dia pakai dasar yang minim gitu. Nah itu kan tanpa disadari membuat anaknya jadi lebih terangsang misalnya seperti itu. Jadi perlu dilihat dulu lingkungannya apa yang terjadi. Kalau misalnya sudah oke, semuanya nggak ada apa-apa, ya berarti perlu diberikan kegiatan-kegiatan yang memang dia sangat suka, sehingga dia akan bisa fokus ke kegiatan itu. Oke. Itu yang pertama ya. Nah kemudian juga seringkali yang salah dilakukan orang tua itu adalah ketika anaknya ini sedang melakukan masturbasi, baru sebentar nih gitu, kemudian dilarang, disuruh mengerjakan sesuatu, disuruh cepet-cepet. Nah gitu ya, jadi ya kita kan tahu bahwa siklus masturbasi itu diawali kemudian ada akhirnya. Nah biasanya kalau dipotong di tengah-tengah itu menimbulkan anak bukan hanya marah ya, tapi serasa belum selesai, jadi nanti dia mengulang lagi, nanti dimarahi lagi orang tuanya, dia marah lagi, diulang lagi gitu. Jadi rasa penasaran tuh akan menumpuk terus ya Bu ya? Iya, sebenarnya itu kayak dorongan ya, seperti dorongan. Nah, jadi bukan penasaran seperti anak, mungkin seperti anak-anak yang normal itu kan melihat tayangan yang agak berbau-bau pornografi misalnya, kemudian memikirkan seks, kemudian masturbasi. Pada anak-anak berkebutuhan khusus ini seringkali ada dorongan, ada perasaan tidak nyaman, yang dia tahu dan gampang adalah melakukan masturbasi itu gitu. Jadi tidak selalu orientasinya ke seksual. Itu yang perlu orang tua juga pahami supaya nggak jadi panik ya. Bener sih, karena ya sudah pernah kita lihat dia sudah mulai memainkan dan kita jangan-jangan habis itu marah gitu Bu. Iya. Jadi kita bingung gitu, makanya kita mau konsul sama Bu Ina ini gimana gitu Bu. Atau mungkin juga kalau dia tahu sekarang dan nanti, bisa juga misalnya dia sedang bikin PR atau dia sedang makan malam bersama-sama atau sedang di luar, dilarang dulu, nanti kalau mau tidur di kamar boleh. Nah, itu juga bisa kalau misalnya orang tua memperbolehkan kegiatan masturbasi itu di rumah ya. Ya tentunya nggak setiap hari diperbolehkan ya, tapi ada waktu-waktu supaya dia juga nggak marah, dia diberi waktu yang cukup gitu ya, sekali siklus, kemudian dia keluar membersihkan, moga-moga sudah itu selesai. Oke, Bu, saya mau tanya tadi kan mengenai tidak setiap hari. Nah, ambang batas wajar masturbasi itu gimana sih Bu? Batas kewajaran masturbasi itu seberapa aman gitu ibaratnya. Terus takutnya kan kadang-kadang anak itu kayak bosen terus jadi steaming gitu Bu. Kita khawatirnya gitu, jadi kayak pelampiasan gitu ya. Gitu loh Bu, takutnya gitu. Iya, jadi kan saya juga nggak tahu sih, artinya saya juga sudah berkonsultasi dengan dokter yang laki-laki ya, berapa banyak itu berlebihan, tapi artinya kan jangan sampai masturbasi itu kemudian menjadi cara untuk meredakan ketidaknyamanan satu-satunya gitu kan. Jadi artinya kan kalau dia nggak merasa nyaman, dia misalnya bisa mendengarkan musik gitu, dia misalnya punya trampolin kecil di rumah untuk loncat-loncat, atau dia punya binatang peliharaan, nanti dia main dengan kucingnya misalnya gitu. Jadi carilah banyak hal di mana itu bisa meredakan ketegangan, bisa meredakan stres, kemudian diberi juga kegiatan-kegiatan yang memang dia sangat suka, artinya supaya masturbasi itu ya memang dilakukan juga tapi tidak berlebihan. Nah pada anak-anak tertentu itu dengan mudah bisa dilakukan, tapi pada anak-anak yang lain ada masa-masa memang itu sepertinya intens tapi terus menurun gitu ya. Jadi itu sangat berbeda-beda sih ya.
Semoga sih nanti anak ibu nggak mengalami masalah yang terlalu intens. Oh, oke, ya, amin amin semoga. Jadi ada siklusnya gitu ya Bu ya? Biasanya seperti itu Bu. Pokoknya orang tua itu mesti siap antara 2 sampai 4 tahun Oke. menghadapi masa yang sulit. Bukan hanya masturbasi ya Pak. Maksudnya biasanya moodnya buruk, ngamuk-ngamuk gitu ya, terus sensi gitu kan ya. Ditegur sedikit jadi marah gitu. Jadi memang kita sebagai orang tua juga perlu lebih sabar, mengajak bicaranya juga lebih seperti anak yang sudah lebih besar, bukan nyuruh-nyuruh aja. Ya, ditanya kenapa, mau ini atau enggak. Kalau misalnya disuruh belum, ya udah 10 menit lagi ya, misalnya gitu. Itu berhasil untuk anak saya ya, yang temperamennya juga Dan nonverbal juga ya Bu ya? Oke. Jadi kita juga lebih loose ya gitu sedikit ya. Mereka itu. Baik, kalau menjelaskan mengenai masturbasi tadi, apakah ada alat bantu visualnya nggak sih Bu? Kalau untuk menjelaskan ke anak-anak selain tadi kan mimpi basah gitu Ibu jelaskan. Nah, kalau kita pengen tahu nih, kadang-kadang kan susah dia jelasin bengong malah pikirannya kemana-mana gitu Bu. Biar lebih fokus, ada nggak sih Bu alat bantu visualnya untuk masturbasi? Iya, sebenarnya kalau orang tua bisa juga membuat seperti yang tadi saya sampaikan ini ya, bisa dalam bentuk kartu, bisa juga seperti ini. Ini ada juga judulnya jadi menyentuh diri sendiri ya. Kita menggunakannya bukan masturbasi gitu ya. Jadi misalnya di sini disampaikan kita boleh menyentuh diri sendiri, ada tangan, ada lengan, ada kaki gitu. Jadi ini untuk membuat anak itu merasa bahwa menyentuh itu bukan menyentuh alat kelamin, bukan dosa besar gitu ya. Karena dia mungkin juga akan menyentuh bagian-bagian yang lain gitu. Kita boleh menyentuh bagian tubuh sendiri, tapi hanya kalau tidak ada orang yang melihat. Kita tidak boleh melakukannya di depan orang lain. Jadi nanti tergantung pada ibu dan bapak, apakah mau lebih banyak tulisannya atau lebih banyak gambarnya dulu untuk dia pemahamannya. Tapi tentunya gambarnya memang agak vulgar seperti ini ya, karena kan memang ada ereksi seperti itu ya, kemudian ada keluar cairannya seperti itu. Nah ini kata-katanya juga kita jelaskan, misalnya kadang ada cairan yang keluar seperti lem putih, namanya ejakulasi kalau mau disebutkan namanya. Tapi itu juga tidak apa-apa. Tapi kalau itu sedang terjadi, tidak ada orang yang boleh melihat. Jadi sebenarnya itu. Jadi misalnya satu kamar berdua ya, mungkin ada kakaknya, ada adiknya. Pada saat dia melakukan itu, memang sebaiknya dia sendiri ya. Konsep privacy itu ya Bu ya, penting ya. Sehingga dia juga terbiasa kalau misalnya nanti ke rumah orang di kamar tapi ada anak-anak lain, ya dia nggak melakukan itu gitu ya. Jadi dia melakukannya kalau bisa hanya di rumah, ditutup di bawah selimut gitu sih biasanya. Tapi Ibu bisa membuat ini sendiri, gambar-gambarnya juga ada. Kalau ini yang lebih banyak ya Bu ya gambarnya. Jadi di kamar mandinya harus kemana gitu ya. Misalnya tidak boleh, ini kan juga seringkali dia sangat suka melihat perempuan cantik ya, kalau di tempat umum ya. Jadi kan ada yang melihatnya kayak gitu, itu juga diajarkan gitu. Jadi banyak sekali yang bisa diajarkan melalui social story ini. Ibu bisa membuat sendiri. Baik. Bu Ina, ini anak saya itu mulai suka masukin tangan ke celana. Nah itu kenapa ya Bu ya? Dan baiknya saya stop, apa gimana Bu? Saya tuh bingung gitu Bu. Itu dilakukannya cukup sering ya Bu? Maksudnya di rumah, di sekolah juga? Kalau di sekolah enggak, karena sekolah cuma sebentar. Cuman ketika di rumah gitu kadang-kadang suka masukin tangan ke celana gitu Bu. Sama beberapa kali sih mungkin pernah di tempat umum gitu. Iya, mungkin saya biasanya akan mencari alasan yang bukan non-seksual dulu ya. Oke. Karena kan kita tahu kalau anak-anak spektrum autisme itu punya masalah sensori. Jadi dia bisa tidak nyaman dengan jenis bahan tertentu gitu ya, atau terlalu sempit, walaupun kita lihat sih pas-pas aja tapi mungkin dia merasa terlalu sempit gitu. Nah kalau celana tolong diperhatikan juga apakah ukurannya untuk dia cukup nyaman gitu ya, kan pasti pakai celana dalam dulu ya. Kemudian celana yang di luarnya itu apakah bahannya cukup nyaman untuk dia gitu, karena bisa saja itu menyebabkan dia kemudian nggak pegang-pegangnya tuh karena risih dan nggak nyaman tadi ya. Bisa juga kalau misalnya anak ibu sudah pubertas, sudah mulai tumbuh pubic hair, itu kan juga gatal ya. Benar. Juga itu yang menyebabkan gitu. Jadi banyak hal. Ibu tolong diperiksa dulu itu. Periksa. Jadi beli celana baru, maksudnya dicoba beberapa celana dalam yang baru gitu ya. Apakah semuanya sama atau mungkin untuk celana dalam tertentu dia terus lebih nyaman. Sama pubic hair itu waktu itu ada yang tanya memang
karena anaknya ingin mencukur ya. Pubic hair tuh rambut kemaluan ya Bu? Kemaluan, maaf ya Bu bahasa Inggris. Iya. Jadi, nah rambut di kemaluan itu anaknya merasa nggak nyaman, dia pengen gunting, tapi orang tuanya bilang jangan gitu kan. Oh, oke. Karena khawatir nanti luka, lecet atau sebagainya gitu. Saya waktu itu bilang ya boleh saja sih Bu, tapi beritahu ke anaknya bahwa digunting berapa kali pun itu akan muncul lagi gitu kan ya. Dan ketika itu digunting habis dan muncul lagi, itu jauh lebih gatal daripada yang sekarang. Itu kebetulan anaknya cukup paham ya, jadi akhirnya anaknya berpikir-pikir oh ya nggak usah lah, biarin aja gitu. Jadi bisa juga nanti ibu berkomunikasi menggunakan gambar gitu ya, supaya dia bisa, biasanya kan kalau anak-anak yang nonverbal bisa juga dia menjawabnya iya dan tidak saja gitu ya, atau ada pilihan jawaban gitu. Dari situ moga-moga ibu akan tahu kira-kira penyebabnya apa, baru nanti penanganannya sesuai dengan penyebabnya itu. Oke. Berarti ayah yang betul. Anak saya yang pertama, Putri ya, Raisa, itu yang memiliki kondisi autistik. Waktu dia memasuki pubertas, kita sudah menyiapkan persiapan dia dari kecil. Jadi kebetulan dari kelas 1 SD, sekolahnya juga sudah memberikan yang disebut dengan sex education. Dan kita juga sudah mempersiapkan buku-buku yang bergambar yang dikenalkan dari kecil, perbedaan laki-laki dan perempuan. Nah, jadi dari strategi itu kita juga mendapat strategi dari para terapisnya, gimana cara ngenalinnya. Nah, jadi bertahap dengan kondisinya dia, mulai dari cerita, buku bergambar, sampai akhirnya mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Nah, itu kita bikin tuh aturannya dari kecil. Nah, termasuk waktu dia udah mau menjelang menstruasi, kita bikin simulasi, kita beli sanitary pads, kita kasih food coloring warna merah, kita tunjukin posisinya gimana, apa yang dia harus lakukan, dan itu diulang, karena anak autistik kan memang harus repetisi ya. Jadi setiap hari, misalnya 1 minggu gitu, 3 hari diulang-ulang, lalu minggu depannya diulang-ulang lagi. Jadi ya dengan begitu dia tahu. Nah, untungnya dengan adanya juga sex education dari sekolah, jadi dia udah mulai aware sama bodinya dia, sama anatominya dia, private part itu apa, yang boleh dipegang itu apa, yang nggak boleh dipegang itu apa, di publik bagaimana. Tips dari saya sebagai orang tua adalah mempelajari dengan dalam kondisi anak autism, termasuk brain functionnya dia. Kita mesti tahu strength-nya mereka apa, challenges-nya mereka apa. Nah, dari situ setelah saya pelajarin, saya tahu bagaimana strateginya untuk memberikan informasi terutama tentang pubertas. Nah, karena kita tahu hampir 90% dari anak autistik itu sebagai visual learner, ya, berarti visual support itu sangat-sangat harus perlu digunakan. Nah, tipsnya waktu saya memberikan ke anak saya itu dengan sistem kalender, juga dengan gambar dan visual support dan warna, ya. Jadi saya kasih tahu kapan kira-kira dia akan mendapatkan menstruasi. Pada saat hari menstruasinya saya beri kalender spidol merah, jadi berapa hari, kurang lebih 5-7 hari biasanya. Nah, setelah itu saya akan berikan dengan marker biru, terhitung sampai 28 hari. Nah, jadi pada saat anak saya mulai mendekati masa menstruasi berikutnya, biasanya kan mood swing tuh. Nah, anak-anak autistik sering banget tidak bisa terregulasi. Tapi saya infokan ke dia nih, kamu sudah mau menstruasi, biasanya kamu akan marah-marah, kamu bisa cemas tanpa alasan, kamu bisa tiba-tiba nangis. Nah, itu jadi kita coba kasih tahu dengan visual tuh, ada gambar emosinya, ada pengenalan emosinya ada. Nah, jadi dia paham pada saat oh ya berarti saya tuh cemas karena memang saya mau menstruasi, seperti itu. Dan kemudian kita lakukan stimulasi dengan menggunakan sanitary pads-nya, kita kasih food coloring warna merah. Karena beberapa anak itu suka geli atau takut melihat warna merah. Nah, jadi kita kenalin dulu dengan food coloring. Nah, ini nanti akan seperti ini, terus gimana cara cucinya, gimana cara pasang sanitary pads-nya, itu diulang gitu. Karena kita tahu
brainnya mereka itu besar di kapasitas memori dan mereka bisa ingat kalau kita ulang-ulang terus. Nah, dengan strategi seperti itu si anak jadi terbiasa gitu. Dan pada hari hanya anak saya saat mendapatkan menstruasi justru tidak sama saya. Dia sedang travel dengan kakak saya. Tapi untungnya karena dia sudah dilatih, dia jadi tidak panik, malah bisa bilang tolong saya perlu pads gitu. Nah, itu yang saya rasa menunjukkan keberhasilan strategi kita ngajarin dia saat menghadapi pubertas. Jadi ya tips dan triknya memang kita sebagai orang tua harus benar-benar mencari tahu apa yang kita bisa ajarkan ke mereka dan bagaimana cara mengajarkannya. Pesan penyemangat untuk orang tua lain, mesti terbuka, mengajak diskusi dengan tim si anak terbuka. Oke, saya punya kekhawatiran nanti pubertas gimana-gimana, itu mesti open discussion sama mereka gitu. Dan juga jangan menganggap hal tabu tentang sex education, karena nantinya efeknya jadi ke anak. Yang kesulitan anak, kita jadi kena impact-nya juga kan gitu. Jadi berusaha untuk terbuka pikirannya dan mau terima saran dari pihak manapun yang kira-kira memang bakal membantu kita dan si anak gitu. Jadi harus open minded, ngajak diskusi siapa aja yang kita bisa bahas mengenai isu ini. Seperti itu tips dan triknya.